Orang yang salah harus dihukum, biar adil buat semua kaum. Saya ucapkan Assalamualaikum, sambutlah pagi dengan tersenyum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Di sini, saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia mengenai teks anekdot. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu teks anekdot? Itu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang nyata atau sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan atau tidak benar. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Saya punya contoh teks anekdot dengan judul dosen yang juga menjadi pejabat. Saya akan baca ya. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih Ton. Tono, ya Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, pada teks anekdot yang saya baca barusan, di dalamnya ada 3 analisis teks anekdot. Di antaranya, yang pertama, masalah yang dibahas. Jadi masalah yang dibahas dalam teks tersebut adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Analisis yang kedua, unsur humor. Kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Analisis yang ketiga, kritik yang disampaikan. Jadi kritik yang disampaikan adalah kritik pada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru walaupun masa jabatannya sudah berakhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna tersirat dalam teks anekdot. Dalam kegiatan pembelajaran ini, kita akan belajar menyimpulkan makna tersirat yang disampaikan melalui anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran atau kritikan, tetapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh pembuat kritik. Pada pembelajaran sebelumnya, bahwa anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Seringkali orang-orang itu menyamakan antara humor dengan anekdot. Salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adalah pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat, atau biasanya berupa kritik. Kritik dalam anekdot sering disampaikan dengan bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dikarenakan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Sedangkan tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritikannya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Selanjutnya, ada ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di teks anekdot. Di antaranya yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris.
Apa sih kalimat retoris itu? Jadi kalimat retoris itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjuksi atau kata hubung ya yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Biasanya menggunakan tanda seru. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Pada umumnya terdiri dari 5 bagian. Kelima bagian itu diantaranya abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal ada dalam teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Biasanya penulis bercerita tentang detail di bagian ini. Selanjutnya ada krisis. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Selanjutnya reaksi. Reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang menulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi sebelumnya yang telah saya sampaikan. Yang terakhir ada koda, merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Ada beberapa poin yang penting yang harus kita ketahui, seperti anekdot adalah cerita singkat dan lucu. Dalam anekdot itu harus ada analisis. 3 diantaranya masalah yang dibahas, unsur humor, dan kritik yang disampaikan. Tadi ada juga makna tersirat teks anekdot. Kita juga mengetahui perbedaan humor dan anekdot, ciri-ciri kebahasaan, dan struktur teks anekdot. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan sudah sabar untuk menyimak materi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.